Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang sampling dan distribusi sampling. Nah, ini ada beberapa istilah dalam sampling. Yang pertama, elemen itu adalah objek dari mana pengukuran tersebut diambil. Selanjutnya, populasi, yaitu himpunan semua pengukuran yang menjadi perhatian kita, di mana kesimpulan yang ingin kita dapatkan adalah kesimpulan mengenai himpunan pengukuran ini. Selanjutnya, unit penarikan contoh atau sampel, himpunan elemen yang tidak saling timpang tindih dalam populasi. Selanjutnya, kerangka penarikan contoh itu adalah daftar dari unit penarikan contoh, daftar dari yang ini. Dan terakhir yaitu contoh atau sampel, yaitu himpunan dari sebagian unit penarikan contoh yang diambil dari populasi. Nah, ini ada contohnya. Suatu peneliti ingin mengetahui proporsi rumah tangga di Kota Padang yang menggunakan deterjen Dinso. Nah, di sini kita bisa mengetahui elemennya apa, populasinya apa, unit penarikan contoh, kerangka penarikan contoh, dan contohnya. Elemen adalah setiap ibu rumah tangga yang ada di Kota Padang. Populasi itu adalah preferensi dari semua ibu rumah tangga yang ada di Kota Padang. Jadi kata kuncinya ada di semua. Unit penarikan contoh itu adalah rumah tangga yang ada di Kota Padang, sedangkan kerangka penarikan contoh itu adalah daftar rumah tangga yang ada di Kota Padang. Jadi kerangka ini adalah kata kuncinya di daftar dari unit penarikan contoh, yaitu daftar rumah tangga yang ada di Kota Padang. Contoh adalah sebagian, jadi kalau contoh ini kata kuncinya sebagian ibu rumah tangga yang dipilih atau diambil dari daftar rumah tangga yang ada di Kota Padang. Selanjutnya kita akan bahas tentang teknik pengambilan sampling. Metode pengambilan sebagian anggota populasi sedemikian rupa sehingga contoh yang terambil ini dapat mewakili keseluruhan anggota populasi. Salah satu contoh teknik pengambilan sampling adalah sampling probabilitas. Jadi di sini istilahnya setiap anggota populasi itu punya peluang untuk terpilih. Itu ada kemungkinan dia untuk terpilih. Nah, yang akan kita bahas di sini tentang teknik pengambilan sampling, yaitu pertama yang sampling acak sederhana, acak berlapis, gerombol, dan sistematik. Kita bahas dulu yang sampling acak sederhana atau simple random sampling. Jadi dalam penarikan sampel ini kita bertujuan untuk mengambil kesimpulan mengenai populasi berdasarkan informasi yang terkandung pada sampel. Nah, ini misalkan kita punya sampel, semakin besar sampelnya, maka semakin banyak informasi yang kita peroleh. Dan sangat terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengamatan. Jadi kalau kita besar sampelnya, biayanya juga sangat besar. Nah, variasi dalam data itu dikontrol dengan metode pemilihan sampel yang tepat. Bila dirancang dengan tepat, dapat menghemat biaya dan informasi akurat. Nah, dari sini bisa kita lakukan teknik pengambilan sampel acak sederhana, yaitu suatu teknik penarikan sampel di mana setiap kemungkinan sampel berukuran N yang diambil dari suatu populasi berukuran N besar mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. Jadi sampelnya kita simbolkan dengan N kecil, populasinya kita simbolkan dengan N besar. Setiap elemen populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih. Contoh kasusnya, seorang dokter gigi tertarik untuk mengetahui efektivitas dari suatu bahan dalam mengurangi gigi berlubang. Jadi studi tersebut dilakukan terhadap 1000 siswa di sebuah sekolah. Atau contoh yang kedua, manajer HRD sebuah perusahaan ingin mengetahui preferensi karyawan di perusahaan tersebut mengenai berbagai alternatif skema asuransi kesehatan. Atau contoh pembacak sederhana yaitu direktur pemasaran sebuah perusahaan ingin menduga total penjualan produknya pada tahun lalu. Jadi sampelnya pada tahun lalu. Oke, ini untuk sederhana. Selanjutnya kita bahas sekilas tentang sampel acak berlapis. Itu adalah suatu teknik penarikan contoh acak yang dilakukan dengan cara menyekat. Kita menyekat elemen-elemen populasi menjadi beberapa kelompok atau grup yang tidak saling tumpang tindih yang dinamakan lapisan atau strata. Kemudian kita menarik contoh dari masing-masing lapisan itu. Jadi kita ambil contoh dari masing-masing lapisan dengan menggunakan penarikan contoh acak sederhana. Nah, ini ada perbedaan dan kelebihan dari
penarikan sampel acak berlapis dan sederhana. Kalau berlapis, kita bisa menjamin sampel yang diambil berasal dari kelompok yang secara alami ada di dalam populasi. Nah, bila lapisan dibentuk dengan tepat, maka karakteristik objek dalam kelompok kecil akibatnya batas kesalahan pendugaan itu semakin kecil. Selanjutnya, biaya yang digunakan untuk melakukan penarikan sampel cenderung lebih sedikit pada PCA berlapis dibandingkan dengan yang sederhana, dikarenakan kemudahan administrasi. Selanjutnya, kalau untuk penarikan contoh acak berlapis ini, kita bisa menduga parameter pada masing-masing lapisan. Dapat diperoleh tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan. Jadi secara sekilas bisa kita bedakan ya yang mana sederhana dan yang berlapis. Selanjutnya kita akan bahas tentang sampling cluster atau gerombol. Itu adalah suatu contoh acak sederhana di mana setiap unit penarikan contoh itu adalah kelompok atau berbentuk gerombol dari beberapa unsur atau elemen. Dia efektif apabila kerangka daftar elemen dalam populasi tidak tersedia atau dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk mendapatkan kerangka populasi tersebut. Biaya mendapatkan pengamatan meningkat bila jarak yang memisahkan elemen-elemen meningkat. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sistematik. Sampling yang sistematik itu adalah metode penarikan contoh yang dilakukan dengan cara memilih secara acak satu elemen dari K elemen. Jadi kita pilih secara acak dari K elemen yang pertama dari kerangka penarikan contoh. Dan elemen-elemen berikutnya kita pilih pada setiap jarak sebesar K dari elemen yang terpilih sebelumnya. Jadi contoh yang terpilih disebut dengan contoh sistematik dalam selang K. Ini kita menyimbolkan dengan K. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang distribusi sampling rata-rata. Nah, kita bahas dulu kalau untuk rata-ratanya mempunyai sampel yang besar. Ini ada dalilnya. Nah, kalau sampel besar itu N-nya besar sama 30 dengan syarat pemulihan. Kita simbolkan N-nya dengan populasi berukuran dengan N, terdistribusi normal, dan ini rata-ratanya mu, simpangan bakunya sigma. Nah, ini ada itunya, simbolnya distribusi rata-rata akan mendekati distribusi normal dengan mu x bar ini sama dengan mu, sigma x bar itu sama dengan sigma per akar N, dan nilai Z-nya x bar kurang mu per sigma bagi akar N. Dan ini beberapa notasi yang perlu kita pahami ya teman-teman. Nah, apa beda mu x bar dengan mu? Mu itu adalah rata-rata antar semua sampel, sedangkan mu aja adalah rata-rata populasi. Nah, kalau untuk sigma x bar itu standar deviasi untuk sampel, sedangkan sigma aja adalah standar deviasi untuk populasi. Agar lebih jelas, kita bahas ke contohnya nanti. Nah, ini ada untuk dalil yang kedua. Kalau tadi dengan pemulihan, kalau sekarang tanpa pemulihan. Di sini ada sedikit perbedaan rumusnya. Sigma x barnya adalah sigma per akar N dikali dengan akar N besar kurang N kecil per N besar kurang 1. Dan ini formula dari Z-nya. Jadi di sini bedanya ya teman-teman, untuk sigma dengan Z-nya. Tanpa pemulihan dengan pemulihan. Dan ini adalah dalil pusat juga, kita menggunakan dalil ini kalau misalkan untuk N yang besar kita pakai yang ini sembarang. Dan ini mirip dengan yang pemulihan tadi, sedangkan x bar kurang mu-nya per sigma bagi akar N. Jadi dalil limit pusat ini berlaku untuk penarikan sampel dari populasi yang sangat besar. Oke. Nah, ini ada contohnya. Pada PT Aqua, sebuah perusahaan air mineral, rata-rata setiap hari memproduksi 100 juta gelas air mineral. 100 juta itu berarti N besarnya. Perusahaan ini menyatakan bahwa rata-rata, nah kalau rata-rata berarti ini pasti mu. Isi segelas aqua itu adalah 250, berarti mu-nya 250 ml. Nah, standar deviasi berarti sigmanya 15. Rata-rata populasi dianggap menyebar sebaran normal. Jika setiap hari diambil 100 gelas, nah N kecilnya 100 gelas sebagai sampel acak dengan pemulihan. Jadi di soalnya sudah diketahui dengan pemulihan. Hitunglah standar error atau galat baku sampel tersebut. Yang kedua,
peluang rata-rata sampel akan berisi kurang dari 253 ml. Nah, di sini udah dikatakan ya teman-teman, di sini dengan pemulihan berarti kita pakai dalil yang pertama tadi. Dan untuk karena dia sangat besar, populasinya sangat besar yaitu 100 juta, maka kita pakai juga dalil 3. Tadi udah kita bilang kan mu-nya 250, sigmanya 15, n-nya 100. Langsung bisa kita substitusi ke rumus sigma x bar sama dengan sigma per akar n, sigmanya tadi 15 per akar 100 adalah 10. 15 bagi 10 diperoleh 1,5. Ini 1,5 ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk mencari peluang dari kurang dari 253. Nah, ini adalah rumus Z tadi, X-nya yaitu 253 kurang mu 250 per 15. Ini maksudnya 1,5 ya. Sehingga diperoleh 2,0. 2,0 ini sama dengan 2 ya. Jadi angka 0 setelah koma itu juga bisa kita hilangkan atau 2. Jadi peluang Z kecil dari 253 adalah 0,9772. Nah, ini yang peluang rata-rata sampelnya. Kita bentuk ke persen jadinya diperoleh 97,72%. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang distribusi sampling rata-rata sampel kecil. Kalau tadi sampel besar, sekarang kita bahas sampel kecil. Kalau tadi sampel besarnya N-nya besar sama 30, sekarang untuk sampel kecilnya adalah kurang dari 30. N-nya kecil dari 30. Nah, ini ada formulanya seperti yang kita lihat tadi. Nah, untuk sampel kecilnya kita pakai tabel T. Kalau untuk sampel besar tadi kita pakai tabel Z. Ini maksudnya akar N ya. Nah, untuk derajat bebasnya N kurang 1 ini kita lakukan pada saat kita melihat di tabel T, nilai di tabel T. Untuk melihat tabel Z itu bisa kita bahas di video sebelumnya kan ya teman-teman. Begitu juga untuk tabel T, sama halnya untuk melihat tabel Z. Dan ini ada juga sampling bagi beda dua rata-rata. Nah, di sini ada rata-rata nu1 sama nu2 dan ragamnya sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Dan ini formula matematikanya dia pakai mutlak ya. Mutlak ini pasti hasilnya nanti positif. Dan ini standar errornya sigma x1 bar dikurang x2 bar itu adalah akar dari sigma x1 kuadrat bagi n1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi n2. Dan ini nilai dari z-nya. Sama halnya seperti yang tadi, cuman sekarang kita punya dua rata-rata dan dua ragam. Oke, sebenarnya sama kayak tadi, cuman penambahannya aja gitu ya teman-teman. Jadi dia melibatkan dua populasi yang berbeda dan saling bebas. Sampel-sampel yang diambil dalam banyak kasus itu adalah sampel yang besar. Nah, agar lebih jelas kita bahas ke contoh. Diketahui rata-rata IQ mahasiswa Eropa 125 dan ragamnya 119. Nah, ini untuk yang Eropa 125 rata-ratanya atau mu-nya, sigma kuadratnya adalah 119. Sedangkan untuk yang Asia, mu-nya 128 dan sigma kuadratnya 181. Diasumsikan kedua populasi berukuran besar. Jika diambil 100 mahasiswa Eropa, berarti ini N1-nya, N kecilnya, dan 100 mahasiswa Asia, ini N2-nya. Berapakah peluang terdapat perbedaan IQ kedua kelompok akan kurang dari 2? Akan kurang dari 2. Oke, di sini kita akan mencari nilai peluang X1 bar, X bar dikurang X2 bar yang kecil dari 2. Nah, bisa kita cari dulu nilai Z-nya yaitu X1 bar dikurang X2 bar. Dan mu1 dikurang mu2. Nah, ini dia. 125 dikurang 128 itu kan min 3. Karena dia mutlak berarti kita ambil yang positif 3. Jadi mutlak dari min 3 itu adalah 3. Dan kita langsung aja tinggal mensubstitusi rumus. Ganti sigma 1 sama sigma 2-nya. Dan N1 sama N2-nya. Sehingga setelah kita kalkulasikan diperoleh hasilnya mendekati min 0,58. Nah, peluang untuk kurang dari min 0,58 ini bisa kita lihat di tabel Z
seperti video sebelumnya ya, min 0,58 sehingga diperoleh nanti nilainya adalah 0,2810. Jadi peluang terdapat perbedaan IQ kedua kelompok akan kurang dari 2 adalah 28,1%. Jadi peluang itu bisa juga kita sajikan dengan persentase. Oke, bisa ya teman-teman untuk ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang distribusi proporsi. Nah, populasi diketahui berukuran N besar yang di dalamnya terdapat peristiwa A sebanyak Y di antara N. Maka didapat parameter proporsi peristiwa A sebesar mu yaitu Y bagi N. Dari populasi ini diambil sampel acak berukuran N kecil. Jadi kalau sampel itu N kecil dan dimisalkan di dalamnya ada peristiwa A sebanyak X. Sampel ini memberikan statistik proporsi peristiwa A X bagi N. Jika semua sampel yang mungkin diambil dari populasi itu, maka didapat sekumpulan harga statistika proporsi. Jadi dari kumpulan ini kita dapat menghitung rata-ratanya. Diberi simbol mu X bagi N dan simpangan bakunya adalah diberi simbol ini maksudnya sigma ya, sigma X per N. Nah, rumus untuk populasi kecil itu yang dengan tanpa pengembalian. Mu X per N-nya adalah Pi, sedangkan sigma X per N-nya adalah akar dari ini. Ini formulanya. Dan untuk populasi yang besar, dengan pengembalian, ini dia formulanya, bisa dilihat. Nah, untuk sigma X per N itu bisa kita transformasi sehingga diperoleh Z-nya ini dan sigma-nya ini. Jika perbedaan antara proporsi sampel yang satu dengan yang lainnya diharapkan tidak lebih dari sebuah harga yang ditentukan, maka berlaku sigma X per N-nya kecil sama D. Nah, agar lebih jelas kita bahas ke contoh. Ada petunjuk kuat bahwa 10% anggota masyarakat tergolong ke dalam golongan A. Sebuah sampel acak terdiri atas 100 orang yang telah diambil. Tentukan peluang bahwa 100 orang itu akan ada paling sedikit 15 orang dari golongan A. Yang B, berapa orang harus diselidiki agar persentase golongan A dari sampel yang satu dengan yang lainnya diharapkan berbeda paling besar dengan 2%. Nah, ini ada pembahasannya. Nah, 10% tadi bisa kita ubah menjadi bilangan desimal yaitu 0,1. Itulah yang dinamakan dengan V. Kalau untuk 1 kurang V berarti 1 kurang 0,1 diperoleh 0,9. Nah, untuk ukuran sampelnya 100, diantaranya paling sedikit 15. Sehingga kita bisa cari sigma X-nya adalah langsung substitusi N-nya 100, 0,03. Lalu substitusi untuk mencari nilai Z-nya 0,15 yang ini tadi dikurang 0,1 bagi dengan sigma. Sigmanya adalah 0,03. Setelah dikalkulasikan diperoleh hasilnya 1,67. Nah, jadi setelah dilihat dari tabel sehingga diperoleh peluangnya adalah 0,0475. Inilah peluang yang ada paling sedikit 15 kategori A. Nah, selanjutnya pertanyaannya untuk paling sedikit berapa sampel yang harus kita ambil. Nah, langsung substitusi aja V-nya 0,1, kalau 1 kurang V-nya 0,9 dibagi dengan N. Dan D-nya kecil dari 0,02. Ini setelah kita kalkulasikan diperoleh N-nya itu harus besar dari 225. Boleh di atas tapi tidak boleh kurang dari 225. Jadi paling sedikit sampel yang harus kita ambil adalah yang berukuran 225. Oke, di sini ada satu buah soal untuk tugas rekan-rekan sekalian. Silahkan dikerjakan sesuai dengan formula matematika yang ada di slide ini. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.